Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sobat religi, ruang ngariung si cepot. Si cepot, sarana informasi cerdas, elegan, praktis, orisinil, dan tepat. Si cepot, podcastnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Bertemu lagi dengan Kultum Ramadan bersama si cepot. Kita akan membahas tentang kualitas sholat tarawih. Salah satu ibadah istimewa di bulan Ramadan adalah sholat tarawih. Namun bagaimana caranya agar sholat tarawih kita lebih khusyuk dan konsisten hingga akhir Ramadan? Hari ini kita akan membahas bersama dengan Ustadz Narwan atau bisa disebut dengan ustadz.com. Mari kita simak Kultum Ramadan bersama si cepot dengan Ustadz Narwan. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Sahabat di mana saja berada, bahwa berbicara tentang Ramadan adalah Syahrul Mubarakah. Di dalamnya penuh hikmah yang harus kita tanamkan, perkuat nilai kualitas rangkaian ibadah kita. Berbicara tentang kualitas ibadah sholat sunat tarawih, jauh sebelum ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di malam tanggal pertama Ramadan melaksanakan sholat tarawih, kemudian para sahabat mengikutinya. Kemudian di malam kedua Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat tarawih dan sahabat semakin banyak. Kemudian di malam ketiga sahabat semakin penuh di masjid, Rasulullah tidak hadir. Kenapa demikian? Satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak hadir untuk melaksanakan sholat sunat tarawih?" Jawaban Rasulullah kepada sahabat, "Wahai sahabatku, aku khawatir ketika yang sunnah ini aku rutinkan, maka Allah wajibkan kepada umat-umatku." Kemudian dalam bahasan lain berbicara tentang fadilah salat sunat tarawih. Orang yang melaksanakan salat sunat tarawih dalam Duratun Nasin dikatakan malam pertama, bahkan sebagian ulama mengatakan pada 2 rakaat pertama melaksanakan salat sunat tarawih, kemudian salam, dengan sesungguhnya melaksanakan salat tarawih, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kitab Duratun Nasin dikatakan mereka seperti bayi yang baru dilahirkan. Sahabat ikhwafillah rahimakumullah, untuk kita meningkatkan kualitas ibadah salat sunat tarawih dari malam pertama hingga terakhir, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, nyatanya segala sesuatu perbuatan berawal dari hati atau niatnya. Karena Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan tergantung niatnya. Kalau niat kita sungguh-sungguh menghidupkan daripada qiyamul lail Ramadan, walaupun sholat sunat tarawih ini adalah sunnah, tapi sunnah yang diangkat, yang dikukuhkan disebut sunnah muakkad. Maka kiatnya adalah niat dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, dengan mempersiapkan segala kebutuhan untuk menuangkan melaksanakan sholat sunat tarawih. Kemudian ketika kita menjelang sholat sunat tarawih, biasanya kita melaksanakan berbuka puasa. Kadang orang yang tidak sanggup melaksanakan sholat sunat tarawih karena berbukanya berlebihan, makan berlebihan, dan lain sebagainya. Maka ini yang perlu kita pahami. Ketika kita berbuka puasa, jadikan berbuka puasa bagian rangkaian ibadah untuk mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ikhwafillah rahimakumullah,
Ramadan selain daripada bulan Syahrul Mubarakah juga bulan Maghfirah. Di dalamnya juga diturunkan Al-Quran dan petunjuk untuk kita semua. Maka kalau kita berbicara tentang bulan puasa, itu bukan berbicara siang saja, tapi malamnya pun termasuk bulan puasa atau bulan Ramadan. Ketika kita niat melaksanakan puasa Ramadan, kemudian sampai maghrib waktunya kita berbuka puasa, maka malamnya pun kita menghidupkan lewat qiyamul lail, solat, membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah lain. Maka rangkaian siang hari berpuasa, malamnya kita hidupkan dengan qiyamul lail, itulah kesempurnaan melaksanakan bulan suci Ramadan. Sahabat ikhwafillah rahimakumullah. Kemudian apalagi berbicara tentang Ramadan, kadang kita menemukan seorang imam dalam memimpin solat sunat tarawih, ada yang terlalu lama, ada yang terlalu cepat dan lain sebagainya. Maka ini pun menjadi perhatian untuk kita semua selaku jamaah. Ada kalanya seorang imam melihat bagaimana kondisi jamaah. Kalau kondisi jamaah memang semangat, anak muda dan lain sebagainya, boleh kita cepat-cepat. Tapi kalau kita lihat begitu banyak orang tua dan lain sebagainya, maka imbangi lewat bacaan-bacaan yang kita menjadi imam dan kita laksanakan. Kemudian daripada itu, dalam kajian hukum tajwid berbicara tentang solat sunat tarawih, yang mana solat sunat tarawih di dalamnya pun ada bacaan suratul Fatihah. Dalam perintah Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita, warattilil Qur'ana tartila, baca Al-Quran dengan tertib, dengan tartil. Contoh misalnya, kita temukan seorang imam yang napasnya panjang tapi huruf atau ayatnya tidak diwasal, maka ini tidak termasuk tartil atau tidak termasuk tertib. Contohnya dalam bacaan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika seorang imam napasnya panjang tetapi tidak mewasalkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, dalam tajwid ini tidak pas. Harusnya bagaimana? Ketika kita mempunyai napas panjang, maka setiap huruf, setiap ayat harus diwasal. Contohnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, dan seterusnya. Tapi kalau kita mempunyai keterbatasan dalam napas kita, baiknya satu ayat, satu kali napas. Contohnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, dan seterusnya. Maka ini pun bagian dari untuk meningkatkan kualitas menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat ikhwafillah rahimakumullah, jadikan Ramadan ini adalah tolak ukur kita menghambakan diri kepada Allah. Semua kita diizinkan, diberikan panjang umur, sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikanlah rangkaian nikmat yang Allah berikan untuk kita semua, untuk merapikan sujud kita kepada Allah, ruku kita kepada Allah, dan niatkan semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, Ramadan adalah satu-satunya disebut syahr ummah, bulannya umat. Maka Allah berikan semua fadilah keutamaan kepada kita sebagai umatnya. Jadikan Ramadan untuk kita menggali amaliyah, amal ibadah kepada Allah lewat solat yang khusyuk, lewat solat yang sempurna, lewat bacaan Al-Quran yang baik, membantu antar sesama kita. Maka kita diajarkan lewat agama kita. Semoga ibadah-ibadah yang kita laksanakan, yang sunnah diganjar dengan pahala yang wajib. Yang wajib akan dilipat gandakan oleh Allah. Kesimpulannya adalah, mari kita jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang lebih maksimal, Ramadan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, banyak kalfan mohon ampun kepada Allah, kurang berkenan mohon dibantu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz.com yang telah mengisi kultum pada hari ini. Sobat religi,
kita akhiri kultum pada hari ini. Bertemu lagi dengan kultum Ramadan bersama si Cepot esok hari. Salam si Cepot.